sebuah kota madya yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Kota yang memiliki populasi penduduk 354.679 jiwa. Ini termasuk kota yang memiliki tradisi dan sejarah yang cukup unik. Cirebon yang dulunya merupakan sebuah kesultanan berdiri sekitar pertengahan abad ke-15 yang didirikan oleh Pangeran Walang Sungsang, putra dari Prabu Siliwangi. Kisah ini bermula dari sebuah perjalanan panjang dan keinginan luhur untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Di Istana Pajajaran, Raden Walang Sungsang menemui ayahnya, Prabu Siliwangi. Ia ingin menanyakan hal yang membuat pikirannya bingung. Ada apa, anak? Sepertinya kau sedang dalam kebingungan. Sebenarnya ayah, ada yang aku ingin bicarakan dengan ayah. Apa itu, anakku? Semalam aku bermimpi bertemu dengan sosok pria yang sangat bercahaya. Dia bilang bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang paling benar. Apa maksudmu, anakku? Ayah dan ibu adalah beragama Hindu, sedangkan kamu ingin membuat agama Islam. Ya, ayah tidak akan mengizinkannya. Tapi ayah, aku sangat ingin mendalami ajaran Islam. Tidak ada pengakuan ringan. Kerajaan kita ini adalah seorang Hindu. Sudahlah. Karena kita bicarakan baik-baik. Beberapa saat kemudian, Rara Santang tidak melihat keberadaan kakaknya di istana Pajajaran. Ia pun berinisiatif bertanya kepada ibundanya. Ibunda, sebenarnya Anda kemana? Aku tak melihatnya sedari tadi. Putriku, nah kamu sepertinya kabur dari sana setelah berdebat panjang dengan ayahandamu. Namanya bertempur soal apa, Bunda? Nah kamu sangat ingin memeluk ajaran Islam, namun ayahanda tidak setuju. Sebenarnya aku bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Ibunda. Beliau berkata bahwa kelak aku mempunyai anak seorang waliullah. Ibunda tidak setuju, nak. Ayahandamu juga tidak. Tolong, patuh kepada kedua orang tuamu. Apa aku juga pergi keluar mencari Raka ya? Setelah pergi dari kerajaan, Raden Walang Sungsang bertemu dengan Ki Gede-tapa untuk menimba ilmu. Permisi Ki Gede. Kedatangan saya di sini, saya ingin menimba ilmu. Apakah diperbolehkan? Tentu saja. Saya sudah menunggu Raden sejak lama. Saya ingin menikahkan Raden dengan putri saya. Menikahkan saya? Ya, betul. Ini amanah, Raden. Ada apa ya? Ini Raden Walang Sungsang. Beliau adalah calon suami. Esok hari ayah akan menikahkan kalian. Baik, ayah. Baiklah kalau begitu. Keesokan harinya, Ki Gede-tapa menikahkan Raden Walang Sungsang dengan putrinya di padukuhan Ki Gede-tapa. Di luar istana, Rara Santang bingung ingin pergi kemana untuk mencari kakaknya. Tiba-tiba, seorang wanita yang tidak Rara Santang kenali menghampirinya. Nyai Rara, apakah Nyai mencari Raden Walang Sungsang sampai kemari? Iya betul. Apakah kalian tahu di mana Rakaku? Dia udah dipadukan ke Tapa. Kabarnya kemarin dia dinikahkan oleh putrinya. Baiklah, kalau begitu apakah kalian tahu di mana tempatnya? Lurus saja dari sini maka akan bertemu dengan padepokan di sana. Baiklah, saya pergi dulu. Terima kasih. Iya, Nyai. Raka, Rara, kamu di sini? aku mencarimu dari kemarin. Akhirnya kita bertemu. Sudah, mari ikut aku. Istriku dan ayahnya sudah menunggu. Begini, saya menginginkan kalian untuk membuat sebuah pemukiman. Apakah bisa?
Bagaimana caranya, Ki? Selanjutnya, kalian harus bertemu dengan Ki Gede Alang-Alang untuk mengetahui jawaban. Setelah kami bersiap, kami akan pergi untuk menemui Ki Gede Alang-Alang. Setelah menempuh perjalanan, akhirnya Raden Walang Sungsang, Rara Santang, serta Fatimah sampai di tempat Ki Gede Alang-Alang. Assalamualaikum Ki. Kedatangan kami di sini atas perintah dari Ki Gede Tapa. Kami diamanahkan untuk membuat sebuah desa. Sebuah desa bukankah tempat di mana dari keramaian? Tentu, saya sudah memikirkan beberapa hal yang mendasar. Saya juga akan melibatkan beberapa orang yang memiliki keahlian untuk memancing ikan, membangun, dan menjaga keamanan. Hamba memahami maksud Nyai. Namun Nyai, bukanlah selama ini hamba telah memimpin masyarakat di wilayah ini dengan segala keterbatasan hamba. Justru disinilah inti amanah yang beliau sampaikan, Ki Gede. Ki Gede Tapa sangat menghormati kepemimpinan Ki Gede selama ini. Beliau melihat kearifan, kesabaran, dan pengayoman Ki Gede terhadap masyarakat. Oleh karena itu, amanah beliau agar desa ini tetap dipimpin oleh Ki Gede Alang-Alang. Hamba memimpin desa ini adalah sebuah kehormatan yang mulia. Namun hamba merasa diri ini tidak penuh dengan kekurangan. Saya mengerti Ki Gede. Saya masih belum pantas untuk memimpin desa ini. Menurut saya, Andalah yang cocok untuk memimpin di desa ini. Baiklah Dian, tetapi suatu saat Raden akan meneruskannya. Sungguh kabar yang menggembirakan. Segera kita beritahu ke penduduk desa. Baik, Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Ki Gede mengumpulkan kita di sini? Langsung saja pada intinya, saya mengumpulkan kalian di sini untuk memberitahu bahwa desa ini diberi nama Cirebon dan pemimpin baru desa ini yaitu Ki Gede Alang-Alang. Semoga desa ini semakin sejahtera. Amin. Cirebon berasal dari sebuah dukuh kecil bernama Caruban yang didirikan oleh Ki Gede Tapa. Nama Cirebon juga dikaitkan dengan mata pencaharian masyarakatnya sebagai nelayan. Nama Caruban berasal dari kata Sarumban yang berarti campuran, melambangkan keberagaman budaya yang ada di kota ini. Selain karena faktor penamaan tempat, penyebutan kata Cirebon juga dikarenakan sejak awal mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah nelayan. Maka berkembanglah pekerjaan menangkap ikan dan rebon atau udang kecil di sepanjang pantai, serta pembuatan terasi, petis, dan garam. Dari istilah air bekas pembuatan terasi yang terbuat dari sisa pengolahan udang rebon inilah berkembang sebutan cai rebon. Beberapa hari kemudian, Raden Walang Sungsang bersama Rara Santang sedang berdiam diri di rumah mereka. Namun saat mereka berdua bersampai, mereka didatangi oleh Syekh Datuk Kahfi. Wahai Walang Sungsang, wahai Rara Santang, ada amanah agung menanti kalian. Amanah apa kan Syekh? Kami siap untuk menjalaninya. Kalian berdua terpilih untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Pergilah, sucikan diri dan mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mekah ini akan menjadi sebuah perjalanan jauh dan penuh tantangan. Namun jika diperintah guru, kami akan menjalankannya segenap hati. Bekalilah diri kalian dengan iman dan ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi perjalanan kalian. Setelah menerima amanah dari Syekh Datuk Kahfi, Walang Sungsang dan Rara Santang pergi untuk menunaikan ibadah haji. Dan di sana juga, Rara Santang menemukan belahan jiwanya antara Ka'bah yang ramai namun khusyuk. Walang Sungsang dan Rara Santang baru saja menyelesaikan tawaf. Mereka beristirahat di dekat Hijr Ismail. Tiba-tiba, seorang pria berjubah putih dengan wajah teduh dan tampan menghampiri mereka. Dialah Syarif Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian seperti tampak musafir. Bolehkah saya tahu asal kalian dari mana? Benar Syarif, kami berasal dari tanah Sunda, sebuah negeri yang jauh di timur. Perkenalkan, nama saya Walang Sungsang dan ini adik perempuan saya, Rara Santang.
Subhanallah, ada gerangan apa kalian jauh-jauh ke sini? Kami mendapatkan amanah dari guru kami untuk menunaikan ibadah haji. Semoga Allah senantiasa memberkati kalian. Nama saya Abdullah, mengajar di Masjidil Haram ini. Sebuah kebanggaan bagi kami bertemu dengan Anda. Beberapa waktu berlalu, mereka sering bertemu dan berbincang. Syarif Abdullah terpesona dengan kesolehan dan kelembutan hati Rara Santang. Mereka pun menikah dan mempunyai anak yang bernama Syarif Hidayatullah yang biasa kita kenal Sunan Gunung Jati. Setelah Sunan Gunung Jati datang bertemu Raden Walang Sungsang di Cirebon, ia diberi amanah oleh pamannya untuk menggantikan kepemimpinannya. Nah, pamanmu ini sudah tua. Sudah saatnya paman melepaskan jabatan paman. Bagaimana jika jabatan ini dilanjutkan oleh engkau? Apakah tidak apa-apa, Paman? Tidak apa-apa. Aku yakin suatu saat nanti kau akan menjadi pemimpin yang hebat dan akan menjadi ulama yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa ini. Bagaimanapun, engkau adalah ulama yang teguh pendirian syarif. Baiklah, kalau Paman dan Ki Buyut mempercayakan padaku, aku akan pegang amanah kalian. Baiklah kalau begitu. Mohon bimbingannya untuk kedepannya Paman dan Ki Buyut. Dengan senang hati saya akan bantu engkau. Paman akan selalu membimbingmu dan selalu membantu. Terima kasih, Paman. Demikianlah sekelumit kisah tentang Babat Cirebon, sebuah perjalanan spiritual dan perjuangan mendirikan sebuah peradaban Islam di tanah Jawa. Sebuah kota yang lahir dari mimpi keyakinan dan keberanian seorang pangeran. Pada akhirnya, Sunan Gunung Jati menjadi sultan di Kesultanan Cirebon menggantikan pamannya yang telah berumur untuk melanjutkan kepemimpinannya. Setelah Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568, Kesultanan Cirebon dipimpin oleh Fatila selama 2 tahun dari 1568 hingga 1570.